iman. Ya, jadi confidence itu adalah hubungannya dengan iman, bukan dengan situasi. Confidence itu hubungannya dengan iman. Dan iman datang dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi rasa yakin, percaya diri itu sebetulnya harus tumbuh dari firman Tuhan, bukan dari situasi, bukan dari keadaan. Kalau confidence kita baru muncul dan setelah situasi baik, sangat terlambat. Dan situasi tidak bisa kita harapkan. Jangan berharap pada situasi, jangan. Ya, confidence itu adalah dengan iman. Ya, dengan iman. Karena kita tahu janji Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya mau cerita kisah ini. Nah, ini adalah seorang atlet Inggris yang bernama Roger Bannister. Namanya ada di bawah tuh, yang saya pointer merah, Roger Bannister. Ya, dia adalah orang hebat. Dia diberi gelar kebangsawanan Sir oleh kerajaan Inggris karena dia punya prestasi luar biasa. Judulnya ini headline di majalah-majalah olahraga pada tahun 1954. Tahun 1954. Ini sejarahnya terjadi di tahun itu. Ya, 4 minutes. Apa artinya? Ini filmnya, Sob. Ada, jadi sampai difilmkan segala, didokumenterkan prestasi dia. Dibintangi oleh Christopher Plummer dan sebagainya. Dan kenapa dia jadi hebat? Judulnya aja kita tahu 4 minutes, berarti waktu, ya. Jadi gini, Sob. Dulu sebelum dia memecahkan rekor lari 4 menit, di bawah 4 menit dalam jarak 1 mil. Lari cepat, ya, 1 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Jadi 4 kali lingkaran atletik. Ya, 4 kali ya, betul ya. 400 meter kan, satu lingkaran 400 meter kan. Ya, lari cepat 4 minutes. Katanya ada mitos. Dulu, katanya ada mitos. Orang nggak mungkin break limit ini. Orang pasti butuh waktu 4 menit lebih untuk lari cepat, ya, jarak 1 mile. Saudara, sampai ada keyakinan yang muncul bahwa kalau orang memaksakan diri, maka jantungnya akan rusak. Ya, karena itu di luar batas manusia. Bahkan di zaman Romawi kuno, budak-budak disuruh coba memecahkan rekor ini dengan lari sambil dikejar harimau. Ya, belum finish sudah mati dulu semua. Ya, iya, itu mitosnya begitu, mitosnya. Nah, saudara, sampai tahun 1903, rekor terbaik yang pernah ada adalah 4 menit 12 detik. 4 menit 12 detik, itu yang paling hebat. Dan akhirnya nggak ada orang yang termotivasi untuk memecahkan rekor lagi. Nggak ada orang yang mau coba, karena udahlah, udah jadi mitos soalnya. Udah jadi keyakinan, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa, daripada jantung kita rusak. Ya, dokter bilang nanti hati-hati loh, jantungnya gagal di tengah lari itu. Makanya banyak orang udah nggak berani coba lagi. Ada banyak orang yang sudah nggak pelari-pelari hebat yang udah nggak mau mencoba memecahkan rekor ini. Tahun 1903, rekor terbaiknya 4,12 menit. Nah, tahun berapa tadi? Roger Bannister, tahun 54. Akhirnya orang ini, Roger Bannister, memecahkan mitos itu, memecahkan rekor itu dengan catatan waktu 3 menit 59 detik. Beda 0,01 menit. 1 detik. Ya, 3 menit 59 detik. Beda 1 detik dari limit yang ada. Geger semua. Ya, gempa, wah. Diberitakan di mana-mana. Ini orang memecahkan rekor, Roger Bannister. Yang saya mau ceritakan hebatnya bukan dianya. Nah, sudah tahu? 1 bulan setelah dia memecahkan rekor, 1 bulan setelah dia memecahkan rekor, ternyata muncul 32 orang lain yang bisa lari under 4 minute di jarak yang sama. 32 orang lain muncul 1 bulan setelah rekor ini dipecahkan.
Yang hebat lagi, 1 tahun setelah rekornya dipecahkan, muncul 317 orang lain bisa memecahkan rekor yang sama. Jadi seperti efek domino. Selama nggak ada yang rubuh satu, nggak ada yang rubuh semua. Begitu ada satu yang rubuh, yang lain rubuh semua. Satu bisa, yang lain jadi bisa semua. Sebelum dia bisa, nggak ada orang yang mau coba, nggak ada orang yang bisa. Tapi setelah ada satu yang bisa, kok tiba-tiba kok banyak orang jadi bisa juga. Problemnya, masalahnya bukan jaraknya dikurangi. Problemnya, keyakinan orang berubah. Bisa ternyata. Jantungnya nggak rusak tuh ternyata. Akhirnya perari lain mulai latihan. Mulai semangat, mulai coba. Karena mental mereka berkata, Roger aja bisa kok ternyata. Kalau Roger bisa, mungkin saya juga bisa. Mereka mulai latihan. Mereka mulai optimis akhirnya. Karena confidence orang mulai berubah, mulai yakin, akhirnya ternyata betul. Dalam waktu sebulan, 32 orang muncul memecahkan rekor yang sama. Dalam waktu setahun, 317 orang muncul memecahkan rekor yang sama. Sehingga ada karikatur di koran-koran di Inggris yang seperti ini. Karikaturnya. Mr. Robinson coba ngejar kereta padahal. Bukan mengejar rekor apa-apa, ngejar kereta. Mr. Robinson, 3 minute 55 second. Nanti Mr. siapa lagi? 3 minute 40 second. Gitu ya. Padahal ini bukan pelari semua, ini orang-orang gendut, bawa tas kerja. Ternyata gampang kok. Nanti suruh lari juga bisa, nanti coba aja. Bisa kok, saya yakin. Tapi dulu tuh orang susah banget, saudara. Dulu orang susah banget. Susahnya bukan karena jaraknya dulu terlalu panjang dibanding enggak. Karena confidence orang nggak tumbuh. Karena sikap mental orang dipengaruhi mitos itu, janganlah nanti rusak jantung kita. Dikejar harimau aja nggak bisa kok. Ini padahal cuma, nih gak dikejar harimau, ngejar kereta bisa. Ya, ini gambar-gambar yang muncul setelah itu di majalah-majalah. Jadi, mari kita belajar dari peristiwa ini. Bukan soal keadaan berubah, bukan soal situasi, tapi soal bagaimana Anda menumbuhkan iman, percaya, dan keyakinan dalam diri Anda. Situasi nggak pengaruh, jarak akhirnya nggak pengaruh. 1 mil nggak jadi masalah akhirnya. Untuk 4 menit, under 4 minute, nggak masalah akhirnya. Semua bisa akhirnya. Tapi kenapa dulu jadi masalah? Bukan karena keadaannya berbeda, karena sikap orang berbeda, mentalitas orang berbeda. Orang udah berkata nggak bisa dulu, belum apa-apa udah bilang nggak bisa, makanya nggak akan bisa. Setelah Roger Bannister bisa, orang mulai berpikir, mungkin saya bisa. Lalu mereka mulai coba dan bisa ternyata. Ayo, mari. Yang perlu kita ubah bukan situasi di luar, tapi mentalitas di dalam. Jangan dikit-dikit gampang nyerah. Jangan dikit-dikit gampang putus asa, gampang khawatir, gampang kecewa, gampang mutung. Padahal kalau Anda nggak mutung, Anda bisa lalui kok masalah itu. Ya, bisa sebetulnya. Cuma kita punya sikap mental yang negatif. Yuk, Ibrani pasal yang ke-10. Ya, saya sudah siapkan. Ayat 35. Kita akhiri dengan ayat ini ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35, kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Jadi jangan diganti dengan kekhawatiran. Iman, kepercayaan, keyakinan jangan dilepaskan lalu diganti dengan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Ya, karena apa? Karena dalam kepercayaan, dalam iman, dalam keyakinan ada upah yang besar menanti kita. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, New King James ya mengatakan, do not cast away your apa? Confidence. Confido tadi. Ya, with faith. Ya, which has great reward. Ayo, ini aset kita yang akan mendatangkan great reward. Ya, ini aset yang membawa kita bisa menikmati karya Allah dalam hidup kita. Cepat sedikit. Ada beberapa kalimat lagi.